under your wings. Cover me within your mighty hand. When the ocean rise and thunderstorm, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still and know you are God. Mari kita puji ya. Lagu ini sama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku ternasbah, kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku ternasbah, kau Allahku. Ku ternasbah, kau Allahku. Ku ternasbah, kau Allahku. Sebab kau Allahku, sebab kau Raja atas semesta, sebab kau Bapakku. Kami kenal sebab kau Raja atas segalanya. Kami kenal di dalam-Mu Tuhan, kami kenal bersama-Mu Tuhan, sebab kau Allahku. Terima kasih. Saat ini kami datang padamu ya Bapa. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkara.
berkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Bapakku datang. Amin. Bapakku datang menyembahmu di sini. Oh, ku percaya ada bagiku. Oh, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, katakan ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, kau ajaib Tuhan, kau yang ajaib. Terima kasih ajaib perbuatanmu Tuhan, ajaib karyamu Tuhan, ajaib jalan-jalanmu Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Oh, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, segalanya lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan.
Terima kasih Tuhan, 1 minggu sebelum hari Paskah ini Tuhan, di mana Engkau naik keledai turun dari puncak Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem, menggenapi janji-Mu pada kami semuanya, menebus hidup kami dan beri kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah saat ini Bapa, bangun iman kami yang lemah, kuatkan yang mulai goyah lututnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu turun atas kami semuanya. Fresh anointing, urapan yang segar memenuhi kami semuanya. Roh hikmat-Mu, roh wahyu-Mu memenuhi kami semuanya. Buka celikan mata rohani kami, mata hati kami, untuk bisa melihat kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Hari ini tepat 1 minggu sebelum kita merayakan Paskah dan kebangkitan Yesus minggu depan ya. Dan kita merayakannya di tengah-tengah pandemi virus Corona 19, di tengah-tengah keprihatinan, kekelaman, putus asa, ketakutan, kekelaman yang sedang melanda seluruh dunia ini. Hal ini sudah pernah kitab Yesaya 60 ayat yang kedua nubuatkan, yaitu sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Namun saya hari ini mempunyai kabar baik bagi kita semuanya. Kabar baik tentang janji-janji dalam firman Tuhan yang akan membentengi dan memperlengkapi kita selama masa-masa kelam ini. Nubuat kitab Yesaya 60 ayat yang kedua tadi itu tidak berhenti hanya pada masa kekelaman, kegelapan seluruh dunia. Coba kita baca lagi ayat berikutnya lagi. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ketika dunia semakin gelap, kita umatnya seharusnya bersinar semakin terang. Kita menjadi mercusuarnya Tuhan yang akan menyatakan anugerah keselamatan dan kemuliaannya di tengah-tengah pekatnya kegelapan dunia ini. Mulai hari ini, besok dan seterusnya saya akan mengupload video renungan singkat atau saya singkat dengan kata rekat setiap hari di channel YouTube ini untuk memperlengkapi dan menemani Anda bersinar dan mengalahkan kekelaman, ketakutan yang sedang melanda dunia ini, serta kita akan merenungkan hasil karya Kristus di kayu salib dan kebangkitannya dalam pekan Paskah ini. Sengaja kita membahas salah satu janji dalam firman Tuhan di kitab Mazmur 91 ayat yang pertama dan yang kedua. Mazmur 91 ayat pertama dan yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Elion, dan bermalam dalam naungan bayang-bayang yang maha kuasa, Shaddai, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Setiap hari kita dijejali oleh berita-berita yang negatif atau buruk, baik melalui media cetak, media TV, ataupun media online, sehingga lama-kelamaan manusia lebih memfokuskan kepada berita-berita yang negatif. Misalnya, masyarakat lebih berminat akan berita tentang berapa jumlah korban yang meninggal akibat corona hari ini, daripada berita tentang berapa orang yang sembuh dari virus corona. Luar biasa bukan? Orang lebih suka mendengar, membaca berita kejadian tentang misalnya pesawat terbang yang celaka waktu mendarat, daripada berapa pesawat terbang yang selamat mendarat pada hari ini. Menurut Mazmur 91 tadi yang kita baca, orang yang mendapatkan perlindungan Tuhan adalah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Elion. Tuhan yang maha tinggi, Tuhan yang lebih tinggi dari masalah kita, Tuhan yang lebih tinggi dari apapun yang kita takutkan, momok dalam hidup kita ini. Pada umumnya seseorang itu baru duduk setelah ia menyelesaikan
pekerjaannya, bukan? Di masa perjanjian lama, tabernakel Musa misalnya, imam harus menyiapkan dan mempersembahkan korban persembahan pagi pada pukul 9, dan ia harus tetap berdiri melayani umat Tuhan selama 6 jam hingga persembahan di waktu petang pukul 3 sore. Ini sama persis seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia tergantung di kayu salib mulai pukul 9 pagi hingga meninggal pada pukul 15. 6 jam. Sekaligus menggenapi kedua persembahan pagi dan petang orang Israel. Seperti yang ada di kitab Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia, Yesus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus telah menjadi korban persembahan terakhir, sehingga tugas imam selesai dan tak perlu berdiri lagi. Saat Tuhan kita berseru sudah selesai di kayu salib, maka hari ini kita semua dapat duduk bersama Kristus dalam lindungan yang maha tinggi. Rasul Yohanes mencatat kalimat terakhir sebelum Yesus meninggal ini di Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Perkataan penting ini hanya ada di Injil Yohanes. Nah, heran karena Yohanes ada di tempat kejadian, di kayu salib, di Golgota waktu itu. Perkataan sudah selesai ini dalam bahasa Ibraninya adalah kaula. Sedangkan bahasa Greeknya, Yunaninya adalah tetelestai atau teleo, yang artinya yang pertama sudah dibayar lunas. Istilah dipakai di pegadaian atau perbudakan, sudah dibayar lunas dengan sempurna penebusannya. Itu tetelestai atau teleo. Yang kedua artinya dalam istilah akuntansi, sudah dihapus hutangnya, write off, sudah dibayar hutangnya. Melalui pencurahan darah Yesus kayu salib, Yesus sudah membayar lunas semua hutang dosa-dosa kita, yang kita peringati setiap kali kita mengadakan perjamuan kudus atau komuni kudus dan memperingati hari raya Paskah minggu depan ini. Di kitab Keluaran 12 ayat 13, pada tulah ke-10 di Mesir, yaitu kematian semua anak sulung manusia dan semua anak sulung hewan, Tuhan berkata, dan darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tiap keluarga di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat atau Passover, Paskah, Passover daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah domba merupakan tanda perlindungan yang paling kuat menghadapi pemusnahan, kematian, kehancuran, kebangkrutan, apapun juga. Darah Yesus tertumpah di kayu salib itu merupakan tanda bukti atau kwitansi lunas sebagai perlindungan yang sangat kuat terhadap dakwaan, tuntutan hukuman mati atas dosa-dosa kita. Haleluya. Mari kita baca lagi ayat firman Tuhan tadi di kitab Mazmur 91 ayat pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Jadi artinya orang yang duduk di ayat ini adalah orang-orang percaya akan karya salib Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Ada kepastian, kwitansi, tanda bukti lunas, tanda
bahwa kita dalam perlindungan Tuhan sendiri. Orang-orang yang seperti inilah yang berada dalam perlindungan yang sangat kuat dari Tuhan, yaitu orang-orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, di dalam darah Yesus. Ada lagi peristiwa pengampunan yang ditulis oleh Yohanes di Injil Yohanes juga 8 ayat 3 sampai 11. Saat itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dan mereka berkata, Musa dalam hukum Tauratnya memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu, Rabi, tentang hal itu? Alkitab mencatat, Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Menurut Anda, apa yang Yesus tulis di tanah dengan jarinya? Perlu Anda ketahui, peristiwa ini juga hanya ada ditulis di Injil Yohanes. Tidak ada di Injil yang lain. Kata-kata apa yang Yesus tulis di tanah dengan jarinya? Menurut saya, Yesus menulis tulisan kata kaulah. Kaulah yang artinya sudah saya bayar. Itulah anugerah. Anda lihat di sini bahwa hukum Musa itu bersifat menuntut. Hukum manusia itu menuntut. Tetapi anugerah Tuhan itu memberi kesempatan, memberi pengampunan, bahkan memberikan darahnya untuk membuka jalan bagi siapa saja yang membutuhkannya, yang percaya pada Yesus, menerima anugerah pengampunannya. Zaman Musa dulu Tuhan menuliskan 10 perintah atau hukumnya dengan jarinya juga di 2 loh batu yang paling keras di Gunung Sinai. Lebih keras dari hati orang Israel. Dan tak seorang pun yang bisa memenuhi tuntutan 10 perintah atau hukum tersebut. Kemudian kita beralih ke perjanjian baru. Tuhan Yesus menuliskan anugerah pengampunannya dengan jarinya di tanah. Bahkan kata Yesus pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saya percaya orang yang sudah pasti divonis mati, tiba-tiba dia diluputkan dari kematian, dia tidak pernah mengulangi hal yang sama, hal yang konyol yang sama. Dan akhirnya Bapak sekalian, Yesus benar-benar membayar hutang, hukuman dosa perempuan itu di kayu salib, seperti yang dia tulis di tanah waktu itu. Kapan? Ketika ia berkata, sudah selesai. It is finished. Sudah lunas, saya bayar. Saya yang bayar hutang dosamu. Kaulah. Tuhan Yesus tidak hanya menuliskannya di tanah, tetapi juga memakukannya pada kayu salib, seperti ditulis di surat Kolose 2 ayat yang ke-14. Kolose 2 ayat yang ke-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan Yesus dengan cara memakukannya pada kayu salib. Itulah kabar baik yang saya sampaikan pada Anda semua. Dan tujuan Tuhan datang ke dunia ini, lahir, disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan dia terangkat naik ke surga, memberi tempat bagi Anda dan saya. Haleluya. Kalau untuk memberkati, memberi penyediaan bagi kita makanan di masa sukar ini,
Tuhan bisa pakai Yusuf di Mesir. Tuhan tidak perlu repot-repot lahir, mati, disalibkan di kayu salib. Kalau hanya untuk membelah Laut Merah, memberi jalan keluar bagi masalah kita, Tuhan bisa pakai Musa. Tidak perlu repot-repot juga disalibkan. Kalau untuk meruntuhkan tembok tebal Yeriko yang menghalangi masa depanmu, Tuhan bisa pakai Yosua. Dan Tuhan tidak perlu repot-repot menderita dan disalibkan, mati di kayu salib. Tetapi untuk menebus hidup kita dan membayar semua hutang dosa kita, Tuhan Yesus harus merendahkan dirinya dan mati menanggung hukuman dosa kita. Karena hanya itulah cara satu-satunya untuk memberi kita hidup yang baru di dalam Kristus. Teman-teman sekalian, adakah Anda yang hari-hari sedang bergumul dengan dosa dan hidup dalam ketakutan akan hukumannya? Saat ini saya menawarkan solusi yang tepat dan pasti yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi Anda dan saya, yaitu sekarang juga datang pada Yesus, mengakui bahwa kita orang berdosa, dan terimalah anugerah pengampunannya. Anda hidup baru, tersembunyi dalam Kristus, dalam pelindungan yang kuat. Mari kita berdoa dan ikuti doa saya sekarang juga. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau lebih sayang kepada kami daripada surga yang mulia. Untuk menebus dosa kami, Engkau sendiri harus datang ke dunia ini, lahir, disalibkan, mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian. Hidup kami, masa lalu kami penuh hal-hal yang traumatik, hal-hal yang melukai, hal-hal yang kelam, hal-hal yang pahit. Kami mengundang Engkau Yesus masuk dalam hidup kami, intervensi hidup kami, pimpin hidup kami. Beri kami Tuhan masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang pasti, masa depan yang indah Tuhan. Berapapun usia kami di bumi, Kau beri buat kami. Semua hari-hari kami itu penuh dengan keindahan hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau punya rancangan yang indah sekali bagi hidup kami dan masa depan kami. Aku serahkan hidupku, segala takutku, khawatirku, apapun Tuhan, dalam tangan Tuhan yang berkuasa untuk mengubahkan menjadi kebaikan bagi setiap orang percaya padamu Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku serahkan hidupku hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tinggi-tinggi roti melambangkan tubuh Kristus. Pada malam Paskah itu Israel diwajibkan untuk menyembelih domba jantan, dan daging dimakan dan darah dioleskan di ambang pintu setiap rumah mereka semuanya. Terima kasih Tuhan buat korban kayu salib yang memberi kami hidup yang baru, perlindungan yang lebih kuat dari apapun juga, melebihi harta kami, melebihi uang kami. Itu darah Yesus, korban Yesus, memberi kami hidup yang baru, memberi kami perlindungan yang luar biasa kuatnya Tuhan. Sebelum kita makan sama-sama, kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Pada malam waktu Yesus sudah diserahkan, Ia mengambil roti, bersyukur atasnya, dan katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu sekalian. Jemaat yang Tuhan kasih pada pagi hari ini, apakah Anda percaya bahwa roti yang kita angkat tinggi, kita syukuri atasnya, dan titik kontak kita bersekutu dengan domba Paskah itu, tubuh Yesus. Amin. Dalam nama Yesus kita makan sama-sama dengan percaya, sebab kita ingat korban Yesus di kayu salib. Mari.
Sekarang kita ambil cawan anggur dan dengar firman Tuhan. Setelah makan, Yesus mengambil cawan, katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perjanjian lama, kutuk, penyakit, kematian, kesia-siaan, kefanaan sudah diganti dengan perjanjian baru, hidup yang baru, kemenangan yang baru, masa depan yang baru. Haleluya. Jadi milik kita semuanya. Dengar firman Tuhan dan kita terima dengan iman. Kita makan sama-sama. Bukankah bahwa cawan anggur yang kita akan minum sama-sama merupakan titik kontak kita bersekutu dengan darah Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita minum sama-sama dengan percaya. Sampai kita ingat korban Yesus kayu salib. Mari sama-sama. Terima kasih Bapak ibadah yang luar biasa. Kami bersyukur buat darah Yesus dan tubuh Yesus yang melindungi kami semuanya sekeluarga. Kami mengakhiri ibadah hari ini Tuhan. Kami bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, sertai kami selama-lamanya. Bila Engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyanyikan dengan penuh iman bersama-sama. Jika Engkau tak besertaku, benar Tuhan, ku tak mau berjalan. Tak berani Tuhan tanpa Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Saya minta Bapak Ibu bisa mengeruk tangannya di kepala anak-anak kalian. Kita minta berkat Tuhan untuk kita sekeluarga. Tuhan memberkatimu dan selalu melindungi setiap langkah hidupmu kemanapun kau pergi. Kesetiaannya akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, berkat kesehatan, keberhasilan, keberuntungan, umur panjang, kemurahannya Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya akan memberkati engkau sekeluarga. Kerukunan, kebahagiaan, sukacita di rumahmu. Ada berkat yang melimpah tak pernah habis-habisnya terus memberkati engkau dan anak-anakmu. Di dalam berkat nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat ini dimeteraikan. Haleluya, amin. Tuhan memberkati Anda semuanya. Haleluya. Nyanyikan dengan penuh iman bersama-sama.
Engkau tak besertaku. Benar Tuhan,